Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, bolehkah kalau perempuan itu dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang di bulan suci Ramadan ini berlipat-lipat Iya, ganda nilainya, itu minum pil pencegah haid supaya bisa maksimal iya. Kiai beribadah? Ini saya mau jawab dengan cara Mbak Eva bertanya. Hmm. Mbak Eva bertanya tadi itu membawa dua sisi. Yang pertama boleh atau tidak. Kemudian Mbak Eva berkata lagi di ujung pertanyaan tadi, di bulan yang penuh keberkahan dan berlipat-lipat pahala. Pahala. Dulu saya duduk di depan Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau sedang membicarakan tentang mahabbah, cinta. Berangkat dari firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti saya, kata Rasulullah. Artinya apa yang menjadi perintah, saya taati. Itu menjadi bukti kecintaan saya. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, maka saya akan menjawab boleh. Selama itu direkomendasikan, dibolehkan oleh dokter yang berkompeten urusan itu. Ya, Biasanya perempuan tuh akan tanya sama dokter dokter kandungan. kandungan. Kalau nanti dokter yang bergelar SPOG itu pada bilang boleh, maka hukumnya menjadi boleh. Boleh. Tetapi kalau pertanyaannya adalah pelipat gandaan pahala, saya ingin menjawab dari aspek yang berbeda sesuai dengan apa yang dulu diajarkan guru saya. Kata guru saya, bukti seseorang itu mencintai orang lain, maka dia akan mengikuti dan mencari ridho orang yang dia cintai. Kalau saya mencintai istri saya, maka semua yang dikatakan istri saya itu harus saya ikuti. Ya. Kalau Mbak Eva mencintai suaminya, maka semua yang dari suami itu akan diikuti. Pertanyaannya adalah, perintah puasa itu datang dari Allah. Perintah haram berpuasa buat perempuan yang sedang haid itu juga datangnya dari Allah. Dua model perintah dan larangan ini sebetulnya harus satu timbangan, Mbak Eva. Saya mengerjakan perintah Allah itu karena kecintaan saya kepada Allah, ketundukan saya kepada Allah. Saya meninggalkan sesuatu karena larangan Allah, itu nilainya sama. Lihat nih, oleh karena itu, kata guru saya dulu, ketika ada seorang perempuan nih, yang terkenal ahli ibadah. Ini kadang-kadang unik nih ya, jarang ibadah tapi getol di satu titik ibadah nih. Ya, kalau dia betul-betul abidatun, kata guru saya, ahli ibadah. Kalau tidak beribadah kepada Allah, itu seperti ada yang kurang dalam hidupnya. Kan ada orang tuh sehari itu sedih banget, kenapa enggak sholat tahajud? Ya. Ya, ada juga sih yang sedih enggak sholat tahajud tapi tenang aja enggak sholat subuh. Ada juga yang model begitu. Nah, ini yang betul-betul abidah. Nah, Bismillah. ketika abidah ini Mbak Eva, dia kan cinta banget sama puasa. Ketika dia dilarang untuk berpuasa, ada kedukaan dalam hatinya. Tetapi ketika kemudian muncul kesadaran bahwa saya tidak lakukan puasa itu karena ini menghormati larangan Allah, maka ketundukan dia kepada Allah itu menunjukkan mahabbahnya. Kalau dia mau menentang, ya Allah, kenapa sih kok pakai haid? Kenapa saya nggak puasa saja? Berarti tujuan hidupnya itu puasa, Puasa. bukan Allah. Iya. Gitu loh. Sementara orang ini, dulu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, guru saya yang lain itu, ngajarkan. Min alamatil i'timadi alal amal. Tandanya orang itu hanya fokus pada amal, itu adalah nuksonur roja. Dia akan kehilangan harapan ketika dia tergelincir dalam hidup. Nah, padahal yang harus dia sandarkan itu kan Allah, Mbak Eva. Jadi bukan berarti kayak pertanyaan di segmen pertama tadi, kalau saya nggak haji, apa nanti surga saya nggak bisa tinggi? Iya. Bisa dengan cara yang lain. Iya. Jadi kalau nanti para muslimah ini dapat haid, kemudian itu ditaati, diterima sebagai bentuk dari perintah Allah yang sama dengan perintah puasa, itu menunjukkan mahabbah yang sama dan itu akan dinilai dengan nilai yang sama. Nah, kalau begitu Kiai, kalau kemudian kita tidak beribadah, tidak bisa beribadah karena sedang haid, apa yang kemudian lebih baik dilakukan di Iya. saat kita tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, Kiai? Ini yang artinya pada ayat Al-Quran yang lain itu adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dalam hidup. Dulu sahabat Nabi
itu kalau ada yang tidak terawih dengan Rasulullah, itu maka dia akan sholat satu malam. Ada orang dulu biasa berjamaah dengan Nabi itu sholat Isya berjamaah. Kan merasa sudah berpahala sholat berjamaah, berpahala ngelihat Rasulullah, mendengar suara Nabi, melihat muka Nabi, pahalanya campur-campur. Satu ketiga orang ini ketinggalan sholat berjamaah. Maka dia ahya laila. Dia hidupkan satu malam. Kata anaknya, Pak, kemarin sholatnya segitu aja. Ya kan kemarin dengan Nabi. Sekarang saya kehilangan pahala kebersamaan saya dengan Nabi, saya tutup dengan tambahan rokaat. Nah, jadi ibu-ibu ketika nanti sedang dapat siklus haid, ini kan kesempatan untuk masak berbuka yang benar. Ya, jadi dia bisa mencicipi, dia nggak lemes, masaklah sebaik-baiknya untuk keluarga. Niatnya, ya Allah, biasanya saya puasa tuh lemes, biasanya saya nggak bisa memastikan asinnya kayak apa. Hari ini saya dilarang puasa karena saya haid. Maka ya Allah, kalau saya tidak bisa berpuasa hari ini karena perintahmu, maka saya tahu ada perintahmu yang juga tidak kalah pentingnya adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Buatlah es buah yang enak, buatlah masakan yang enak. Maka boleh jadi Mbak Eva, istri tadi tidak puasa, tapi dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang-orang yang berbahagia ketika berbuka. Masya Allah. Jadi dapat double ya Kiai ya. Udah tidak berpuasa, mendapatkan pahala berpuasa cuma juga. modal dengan masak. Jadi nanti Mbak Eva waktu dapat siklus haid, itu tidak ada salahnya itu ya, ngonten tentang masak. Supaya nanti orang tahu bahwa pintu surga itu bisa Anda raih dengan berpuasa, tapi juga bisa Anda raih dengan menyiapkan hidangan yang baik untuk mereka yang berpuasa. Yang berpuasa. Nah Kiai, kalau kemudian kita bicara soal makan ini ya Kiai ya di bulan suci Ramadan. Nah, memang disarankan mungkin sebaiknya pada saat bulan Ramadan warung makan itu tutup di siang hari Kiai. Tapi mungkin ada pengusaha-pengusaha yang memang tidak bisa begitu melakukannya, menutup di siang hari kemudian baru membuka di malam hari. Nah itu bagaimana Kiai? Apakah memang haram hukumnya membuka warung makan di siang hari Kiai? Membuka warung makan itu di siang hari atau menutup, itu kan dalil khususnya Quran kan nggak ada. Nggak ada ayat Qurannya kalau datang bulan Ramadan tutup misalnya. Atau hadis kata Nabi kalau masuk Ramadan bukanya jam, nggak ada. Jadi itu pada asal perbuatannya itu berlaku hukum taklifi yang 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah, maka nanti hukum ini Mbak Eva tidak bisa kemudian disamaratakan nih. Nah, ini bedanya antara hukum dengan fatwa. Fatwa itu terkait dengan individu tertentu dan pada kondisi tertentu. Kalau pertanyaannya tadi Mbak Eva ada kata-kata sebagai pengusaha dia nggak bisa. Nggak bisanya itu kalau hitungan tahun 1 tahun buku atau 1 bulan Ramadan. Nah, kalau saya pengusaha besar nih, sudah buka misalnya ya rumah makan saya selama 11 bulan dan saya punya keuntungan yang cukup untuk mengcover itu. Kemudian saya buka rumah makan itu, kemudian itu bukan di tempat yang orang banyak safar. Beda Mbak Eva, kalau di rest area di jalan tol. Bisa jadi memang musafir. Ada anak-anak kecil yang mungkin sedang safar, mudik nanti. Itu kan juga masih di bulan Ramadan. Maka akan berbeda hukumnya. Kalau kemudian saya membuka makan, kemudian nanti banyak orang yang terjerumus untuk meremehkan puasa dengan makan di tempat saya, maka boleh jadi pekerjaan ini lebih dekat ke haram daripada kepada mubah. Karena saya mampu menggaji pegawai saya dan sebagainya. Kedua, kalau saya membuka itu di rest area. Yang ketiga itu ada orang yang banyak melakukan safar. Kalau kemudian niatnya agar yang membeli ini orang yang safar, terhindar dari masyakoh, kesulitan, berpuasa ketika safar dan mencari makanan di perjalanan, maka boleh jadi hukumnya menjadi mubah, sunnah, bahkan mungkin wajib. Bisa dibayangkan Mbak Eva, kalau tidak ada rumah makan di rest area, kemudian ada orang mudik bawa bayi,
Iya. Bahwa anak kecil Iya. mungkin bisa terjadi tragedi kemanusiaan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi tidak semua yang membuka warung makan itu berdosa, tapi tidak semua orang yang membuka warung makan itu berpahala. Sama-sama punya kesempatan untuk kemudian berpahala atau berdosa. Dilihat dari situasi dan kondisi masing-masing. Ini di Oke. satu sisi. Iya. Sisi yang lain pedagang kecil nih Mbak Eva, Iya. yang rezekinya tuh harian Mbak Eva. Jadi kalau dia dagang hari ini dia dapat duit. Duitnya dia pulang, pakai modal besok, makan anaknya. Kalau dia nggak berjualan, maka dia nggak dapat apa ini? Uang. Penghasilan. Nah, yang pertama yang harus diingat ini ada dua sisi. Pribadi dia dan masyarakat dia. Ada surah namanya Al-Jasiyah di Quran itu. Nanti ada orang yang dimintakan pertanggungjawaban itu secara individu, ada juga yang secara kolektif. Nih, ini keadilan agama. Iya, 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 iya. Mbak iya. Eva sama saya habis ngisi gapai kemuliaan nih mulai dapat fee. Iya. Ya, kita cukuplah untuk kemudian 1 bulan Ramadan hidup. Iya. Bahkan berlebih. Tahu-tahu ada tetangga saya yang miskin, dia terpaksa berdagang karena itu. Maka nanti di akhirat saya akan ditanya sama Allah gitu. Faiz, kamu kan satu episode dapat sekian, itu kok nggak kecipratan tetanggamu? Iya, Lihat iya, nih, iya, iya. ini kita nggak boleh hanya menyalahkan individu orangnya dulu, tapi lingkungannya kita benahi Mbak Eva. Artinya apa? Kita nggak boleh kemudian Anda nggak boleh dagang, ini perintah agama. Iya, Lah iya, dia iya. nggak makan. Iya. Saya ngomong Jadi begitu ada tanggung enak. jawab ya, Lah Ki. iya, 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 saya iya. bisa aja Mbak Eva ngomong, oh haram, haram, haram. Kata pedagang, ya enak Bapak adem tappingnya sebelum Ramadan, dapat duit kan begitu. Lah, oleh karena itu ini sisi masyarakatnya diperbaiki. Sisi individunya, fattaqullaha mastata'tum. Dia ada pada batasan Mbak Eva. Batasan itu apa? Mampu nggak dia nabung setiap hari Iya. untuk hidup secara prihatin. Artinya apa? Kalau nanti dia bicara lebaran itu soal baju bagus, itu di luar konteks pembicaraan saya. Iya. Tapi kalau dia ingin mempertahankan hidupnya, gitu, dengan cara seperti itu urusan Allah. Saya tidak bisa menghakimi zohirnya orang. Tapi kalau orang itu masih mampu, misalnya Mbak Eva ya, dia kumpulkan anak-anaknya. Nak, takdir Allah itu kita tidak kaya. Nak. Bapak cuma bisa kerja seperti ini. Tapi kita tidak boleh mengorbankan keberagaman kita kepada Allah. Bapak juga kalau mikul, nanti Bapak juga panas akan nggak puasa. Sudah Bapak nggak puasa, makan di bulan Ramadan, orang makan yang nggak puasa makanan Bapak takut sama Allah. Sekarang Bapak mau nabung nih nak. Setiap hari itu hanya cukup untuk makan kita saja 1 bulan Ramadan. Itu pun hanya nasi, kecap, garam, sekedar telur digoreng. Tapi nak, mudah-mudahan dengan cara hidup seperti ini, nanti di akhirat hisab kita nggak banyak. Ini penting Mbak Eva. Iya. Kan ada orang tuh kadang nanya sama ibunya, Bu, kenapa takdir kita itu miskin? Miskin. Sederhana jawaban ibu tadi. Nah, karena mungkin Allah tuh sayang sama kita. Hidup ini kayak kita masuk ke pasar. Semua orang boleh mengambil apa yang ada di pasar. Tapi ingat, apa yang dia ambil harus dia bayar di kasir.